Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hastriani dengan NIM 10540111382. Saya dari kelas SD 3E. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi prinsip-prinsip manajemen kelas. Baik, langsung saja. Adapun pengertian dari prinsip manajemen kelas. Prinsip manajemen kelas adalah pegangan atau acuan yang memiliki pokok dasar berpikir atau bertindak bagi seorang pendidik dalam usaha menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal, serta mengembalikan kondisinya bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran. Berikutnya yaitu tujuan manajemen kelas. Yang pertama, menciptakan suasana belajar yang kondusif. Menciptakan suasana belajar yang kondusif bagi siswa sehingga siswa merasa nyaman dan fokus dalam belajar. Yang kedua, meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan memanfaatkan waktu, media pembelajaran, dan metode pembelajaran yang tepat. Yang ketiga, menciptakan iklim belajar yang positif dengan memfasilitasi interaksi yang positif antara guru dan siswa serta antara siswa dengan siswa. Yang keempat, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi siswa sehingga siswa merasa nyaman dan terlindungi saat belajar. Yang kelima yaitu menciptakan suasana belajar yang memotivasi. Menciptakan suasana belajar yang memotivasi bagi siswa sehingga siswa merasa terdorong untuk belajar dan mencapai hasil yang optimal. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi manajemen kelas. Di sini terdapat dua faktor, yaitu faktor internal siswa dan faktor eksternal siswa. Faktor internal siswa berhubungan dengan masalah emosi, pikiran, dan perilaku. Kepribadian siswa dengan ciri-ciri khasnya masing-masing menyebabkan siswa berbeda dari siswa lainnya secara individual. Sedangkan faktor eksternal siswa terkait dengan masalah suasana lingkungan belajar, penempatan siswa, pengelompokan siswa, jumlah siswa di kelas, dan sebagainya. Berikutnya yaitu macam-macam prinsip dalam manajemen kelas. Prinsip-prinsip pengelolaan kelas yaitu yang pertama, hangat dan antusias. Hangat dan antusias merupakan salah satu prinsip yang diperlukan dalam proses belajar dan mengajar. Yang kedua yaitu tantangan. Tantangan penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja, atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah siswa untuk belajar sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang. Yang ketiga yaitu bervariasi. Penggunaan alat atau media, gaya mengajar guru, pola interaksi antara guru dan anak didik akan mengurangi munculnya gangguan, meningkatkan perhatian siswa. Yang keempat yaitu keluasan. Keluasan tingkah laku guru untuk mengubah strategi mengajarnya dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan siswa serta menciptakan iklim belajar mengajar yang efektif. Yang kelima yaitu penekanan pada hal-hal positif. Pada dasarnya, dalam mengajar dan mendidik guru harus menekankan pada hal-hal yang positif dan menghindari pemusatan perhatian pada hal-hal yang negatif. Yang keenam yaitu penanaman disiplin diri. Tujuan akhir dari pengelolaan kelas adalah anak didik dapat mengembangkan disiplin diri sendiri. Yang ketujuh, stabilitas emosi. Stabilitas emosi yang stabil, guru harus bisa menjaga emosinya dan sabar dalam melatih peserta didik. Yang kedelapan, optimisme dan percaya diri. Diharapkan guru punya rasa kepercayaan diri yang kuat dalam mengajar. Yang kesembilan yaitu kesederhanaan. Kesederhanaan dalam hal penampilan dan berpakaian. Yang terakhir yaitu yang ke-10, adil. Seorang guru harus menyamakan peserta didik tanpa membedakan gender, yang kaya maupun siswa yang miskin, yang pintar maupun siswa yang bodoh, adil dalam memberikan nilai. Berikutnya yaitu strategi.
Strategi untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen kelas dalam pembelajaran. Strategi pengelolaan kelas adalah pola atau siasat yang menggambarkan langkah-langkah yang digunakan guru dalam menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas agar tetap kondusif, sehingga siswa dapat belajar optimal, aktif, menyenangkan, dengan efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran. Mungkin seperti itu yang dapat saya jelaskan. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.